Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan menjelaskan hasil diskusi kami yang berjudul tentang pemikiran ilmu kalam di Indonesia. Yang beranggotakan yang pertama yaitu Humairah Wahyu Puja NIM 2619051. Yang kedua, Nailil Mufrodah NIM 2619061. Yang ketiga, Kismuna Madini NIM 2619105. Dan yang terakhir, Nina Alfiana NIM 26108. Pemikiran kalam di Indonesia yang pertama yaitu menurut Haji Muhammad Rasyidi. Secara garis besar, pemikiran kalamnya dapat dikemukakan sebagai berikut tentang peradaban ilmu kalam dan teologi. Rasyidi menolak pandangan Harun Nasution yang menyamakan pengertian ilmu kalam dan teologi. Untuk itu, Rasyidi berkata, ada kesan bahwa ilmu kalam adalah teologi Islam dan teologi adalah ilmu kalam Kristen. Selanjutnya, Rasyidi menelusuri sejarah kemunculan teologi. Yang kedua, tema-tema ilmu kalam. Salah satu tema ilmu kalam Harun Nasution yang dikritik oleh Rasyidi adalah deskripsi aliran-aliran kalam yang sudah tidak relevan lagi dengan kondisi umat Islam sekarang, khususnya di Indonesia. Untuk itu, Rasyidi berpendapat bahwa menonjolnya perbedaan pendapat antara Asy'ariyah dan Mu'tazilah sebagaimana dilakukan Harun Nasution akan melemahkan iman para mahasiswa. Memang tidak ada agama yang mengagungkan akal seperti Islam, tetapi dengan menggambarkan bahwa akal dapat mengetahui baik dan buruk, sedangkan wahyu hanya membuat nilai yang dihasilkan pikiran manusia bersifat absolut universal. Rasyidi kemudian menegaskan pada saat ini di barat sudah dirasakan bahwa akal tidak mampu mengetahui baik dan buruk. Buktinya adalah kemunculan eksistensialisme sebagai reaksi terhadap aliran rasionalisme. Rasyidi mengaku bahwa soal-soal yang pernah diperbincangkan pada 12 abad yang lalu masih ada yang relevan untuk masa sekarang, tetapi ada pula yang sudah tidak relevan pada waktu sekarang. Demikian, Rasyidi menguraikan yang masih dirasakanlah oleh umat Islam pada umumnya adalah keberadaan Syiah. Yang kedua yaitu pemikiran kalam menurut Harun Nasution. Yang pertama yaitu kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Pembicaraan tentang kekuasaan Tuhan merupakan kelanjutan dari pembahasan tentang kemampuan akal, kebebasan dan kekuasaan manusia atas kehendaknya dan perbuatannya. Dalam hal ini, Harun Nasution membagi pemikiran teologi dalam dua aliran besar. Yang pertama, mereka menganggap bahwa akal mempunyai daya yang besar dan manusia bebas serta berkuasa atas kehendak dan perbuatannya. Kekuasaan dan kehendak Tuhan pada hakikatnya tidak lagi bersifat mutlak. Kedua, mereka yang mengatakan akal manusia memiliki keterbatasan, maka Tuhan memiliki kekuasaan dan kehendak mutlak atas diri manusia tersebut. Yang kedua atau yang B yaitu keadilan Tuhan. Pembahasan tentang keadilan Tuhan erat kaitannya dengan persoalan kehendak mutlak Tuhan. Bagi golongan yang menganggap Tuhan memiliki kekuasaan mutlak tanpa batas atau absolut, maka keadilan dipandang sebagai sifat Tuhan yang abadi, tidak dapat dinilai oleh manusia meskipun bertentangan dengan rasio dan kepentingan manusia. Yang ketiga yaitu perbuatan Tuhan. Pembahasan ini didasari pada anggapan bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu berdasarkan sunnah yang tetap. Karenanya, Tuhan melaksanakan sesuatu berdasarkan ketetapan yang dibuatnya sendiri. Ia mewajibkan dan membatasi dirinya dalam ketetapan natural yang telah diciptakannya. Sebagaimana seorang pemimpin konstitusional berkewajiban mengatur rakyatnya berdasarkan konstitusi negara itu. Yang keempat yaitu takdir dan sunatullah. Mengenai persoalan takdir dan sunatullah, Harun Nasution memiliki pandangan yang tidak jauh berbeda dengan tokoh rasionalis lainnya seperti Muhammad Abduh. Hal ini terlihat dan pembahasannya seputar filsafat hidup rasional.
dan prasyarat bagi mentalitas pembangunan. Menurut pandangannya, manusia sangat ditekankan dan diperintahkan berpikir rasional dalam memahami Tuhan dan dunia. Beliau menegaskan bahwa Al-Quran mengajarkan doktrin Mu'tazilah yang mendasar tentang kebebasan berkehendak, kebebasan berbuat, dan pertanggungjawaban manusia. Yang ketiga yaitu pemikiran kalam menurut Nurcholish Madjid. Pemikiran beliau dianggap sangat menarik, mendalam, tinggi, dan bervisi jauh hingga mampu mempengaruhi basis sosial kelas menengah dan atas. Karena itulah tidak mengherankan kalau kemudian ia dijuluki sebagai guru bangsa, atau sebagian kalangan Nurcholish adalah mitos yang diam-diam menyebarkan virus Nurcholisisme, sebuah cara pandang dan gaya pikir yang menjadikan Nurcholish sebagai model. Anders Ohlin yang melakukan studi terakhir tentang peta wacana politik intelektual di Indonesia mengkategorikannya sebagai neomodernisme Islam. Justru gagasannya tentang demokrasi yang sumber utamanya dari dunia muslim dan barat sejak 1970-an. Nah, berikut ini pemikiran kalam menurut Nurcholish Madjid. Yang pertama yaitu konsep tauhid. Menurutnya, manusia berpotensi untuk terjerumus ke dalam agama palsu atau pseudo religion. Tauhid adalah pembebas dari belenggu tersebut. Oleh sebab itu, ia membebaskan diri dari belenggu tersebut. Manusia harus menyatakan la ilaha tidak ada suatu Tuhan apapun, kemudian mengucap ilallah, kecuali Allah. Itulah kalimat al-nafiyah atau al-itsbat, negasi konfirmasi yang memecahkan persoalan syirik dan menegaskan keesaan Allah dengan cara mendekatkan diri takarrub kepadanya untuk memperoleh ridhonya. Yang kedua, konsep takwa, iman dan ihsan. Takwa menurut Nurcholish sering diartikan atau diterjemahkan sebagai sikap takut kepada Tuhan atau sikap diri dari perbuatan jahat atau sikap patuh memenuhi segala kewajiban serta menjauhi larangan Tuhan. Meskipun penjelasan tersebut menurutnya mengandung kebenaran, ia menganggap bahwa arti kata tersebut tidaklah mencakup seluruh pengertian takwa itu sendiri. Selanjutnya, Nurcholish menyatakan bahwa takwa sesungguhnya adalah kesadaran Tuhan. Yang ketiga, fitrah din dan Islam fitrah. Din dan Islam merupakan tiga konsep yang tak terpisahkan bagi Nurcholish Madjid. Menurut Nurcholish, fitrah menggambarkan adanya perjanjian primordial manusia dengan Tuhannya. Perjanjian tersebut adalah menyangkut agama, dan satu-satunya agama yang diakui adalah Islam, yaitu agama yang berlandaskan prinsip kepasrahan penuh kepada Allah SWT. Yang keempat, konsep khalifah. Perkataan Arab khalifah memiliki arti pengganti atau wakil. Maka menurut Nurcholish, makna penunjukan Adam sebagai khalifah Allah di bumi bahwa ia harus meneruskan ciptaan Allah dengan mengurusnya dan mengembangkannya sesuai dengan mandat yang diberikan Allah. Selain itu, kisah penciptaan Adam memperlihatkan keunggulan manusia atas malaikat berupa ilmu yang tidak dapat dikuasai malaikat. Yang kelima, wahyu dan akal. Nurcholish menyatakan bahwa wahyu bukan fenomena empirik sehingga tidak terjangkau oleh sains. Disinilah garis pembatas antara wahyu dan akal. Akal adalah alat sains. Ia merupakan fenomena empirik dan rasional, sehingga akal tidak mampu menjangkau fenomena rohani. Itulah sebabnya menurut Nurcholish, kaum ateis tidak mampu membuktikan keberadaan Tuhan dengan akalnya. Maka wajar jika kaum ateis itu menyatakan Tuhan sebagai sesuatu yang tidak masuk akal, karena akal memang tidak mampu menjangkaunya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf, karena kesalahan itu hanyalah milik manusia dan kebenaran hanyalah milik Allah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.